Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 192231048 dari Kisi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur revisional mengenai Infant and Young Child Feeding atau YCF. Berikut merupakan identitas jurnal yang saya gunakan untuk judulnya sendiri yaitu Infant and Young Child Feeding Practice Among Adolescent Mothers and Associated Factor in India. Jurnalnya Nutrien, lalu untuk tahun terbitnya yaitu 2021, penulisnya Mansi Vijay Baidami dan teman-teman. Selanjutnya itu tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi prevalensi praktik ICF pada ibu remaja di India. Yang kedua, menganalisis faktor individu, rumah tangga, dan komunitas yang memengaruhi praktik menyusui dan pemberian makan anak. Untuk sejauh penelitiannya, sampelnya sebanyak 5.148 anak usia 0 hingga 23 bulan yang merupakan anak terakhir yang masih hidup dan tinggal bersama ibu remaja usia 15 hingga 19 tahun. Datanya NFHS 4 India tahun 2015 hingga 2016. Untuk metode penelitiannya yang menggunakan desain cross-sectional, analisis data sekunder, lalu indikator YCF mengikuti standar WHO 2008, analisisnya menggunakan survei logistik regression, multi-level individual household community. Untuk outputnya, odds ratio plus CI 95%. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, praktik ICF masih rendah dengan EIBF-nya 43,8%, ASI eksklusif 62%. Lalu menyusui berlanjut sebesar 88,3% usia 1 tahun dan usia 2 tahun sebesar 71,3%. Lalu penggunaan botol sebanyak 16,6% dan predominant breastfeeding sebesar 17,8%. Lalu untuk indikator MPASI sangat rendah dengan timely introduction 43,3%, lalu MMF 27,4%, MDD 16,6%, dan MAD 6,8%. Median eksklusif 4,6 bulan, durasi menyusui 23 bulan. Lalu faktor positifnya yaitu pendidikan ibu, ANC cukup, dan persalinan normal. Sedangkan faktor negatifnya yaitu cesar, status ekonomi tinggi, dan paparan susu formula. Selanjutnya yaitu validitas. Pada penelitian Dwi Dayanti et al. Tahun 2025, validitas instrumen ICF dinilai melalui konteks validity oleh ahli dan konstruk validity menggunakan korelasi item total. Hasilnya menunjukkan bahwa item pada instrumen sesuai dengan konsep ICF dan memiliki struktur yang konsisten, sehingga instrumen dinyatakan valid. Sedangkan pada penelitian Sosanya et al. Tahun 2023 menguji validitas menggunakan EFA, CFA, dan IRT untuk memastikan struktur faktor dan kualitas item. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen memiliki struktur faktor yang kuat dan item yang sesuai teori, sehingga validitasnya sangat baik. Lalu untuk reliabilitasnya, pada penelitian Dwi Dayanti et al. Tahun 2025, reliabilitas diuji dengan Cronbach alpha yang menunjukkan nilai tinggi pada beberapa domain menandakan konsistensi internal yang baik. Instrumen dinilai reliabel digunakan di berbagai kelompok responden. Sedangkan pada penelitian Susanya et al. Tahun 2023, instrumen menunjukkan reliabilitas kuat melalui Cronbach alpha 0,823 dan tes retest dengan ICC lebih besar dari 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu potensi bias. Yang pertama yaitu recall bias, lalu ada social desirability bias, lalu misclassification, dan selection bias. Sedangkan cara mengurangi biasnya pertama, menggunakan pertanyaan berbasis recall 24 jam untuk meningkatkan akurasi ingatan, lalu menjamin anonimitas agar responden menjawab secara jujur tanpa tekanan sosial, lalu melatih enumerator agar konsisten menggunakan kuesioner IGCF standar WHO, dan menggunakan teknik sampling acak yang representatif untuk menghindari bias seleksi. Selanjutnya itu kelebihannya. Pertama, menggunakan indikator standar WHO sehingga valid secara internasional, lalu dapat digunakan untuk membandingkan praktik menyusui dan MPASI antar negara atau antar wilayah, menggambarkan praktik pemberian makan anak secara menyeluruh, meliputi ASI eksklusif, menyusui berlanjut, MPASI, MDD, MMF, dan MAD. Lalu mudah diterapkan dalam survei skala besar menggunakan kuesioner terstruktur dan dapat digunakan untuk memantau perubahan atau tren pola pemberian makan anak dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, data bergantung pada ikatan ibu atau recall sehingga berisiko salah ingat. Lalu rentan bias sosial karena ibu dapat menjawab sesuai yang dianggap benar secara medis. Lalu tidak menilai jumlah atau kualitas gizi MPA secara detail, di mana hanya frekuensi dan keberagaman. Lalu tidak mengukur aspek non-nutrisi seperti cara pemberian makan, respon ibu anak, atau faktor budaya.